Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami. Sampai hari ini, kami senantiasa mengalami kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami rindu dan siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan ini. Saya akan membacakan Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Tertulis demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita mendengar mengenai istilah Black Lives Matter di tengah-tengah situasi panas yang terjadi setelah adanya insiden meninggalnya seorang pria berkulit hitam karena kelalaian seorang polisi berkulit putih. Kerusuhan dan demonstrasi terjadi karena hal ini dan merembet ke beberapa negara lain. Kemudian terjadi pembalasan terhadap warga kulit putih dari seorang oknum berkulit hitam. Sebenarnya, bukan hanya Black Lives yang matter, tapi semua orang apapun warna kulitnya, hidupnya berarti. Dalam perikop ini, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama manusia, tanpa memandang latar belakangnya. Orang Samaria dalam perumpamaan ini mau menolong orang Yahudi yang sedang dalam kesusahan akibat dirampok, meskipun pada waktu itu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita kepada Tuhan mengandung kasih kepada sesama dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Panggilan yang kita terima dari Tuhan di dalam Kristus adalah panggilan dua arah, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan sekaligus mengasihi sesama. Perbedaan suku atau agama, kebangsaan, pandangan, warna kulit, status, dan sebagainya tidak boleh menjadikan kita terhambat untuk menolong dan menunjukkan kepedulian kepada mereka yang menderita. Hidup baru yang kita terima di dalam Kristus menghasilkan kasih dan membuat kita bertindak menurut tuntunan Roh Kudus untuk menolong orang lain. Kalau kita tidak peka terhadap penderitaan dan keperluan orang lain, maka kita perlu mengecek lagi keadaan diri kita pribadi. Mungkin kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama berjalan beriringan. Apa yang kita lakukan kepada sesama adalah sama dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 6 ayat 32 tertulis, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Dan dalam Lukas 6 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasih kita, saudara, kepada orang lain harus melampaui batas-batas yang menghambat tindakan kasih itu. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang yang berdosa, bahkan orang-orang yang menganiaya Dia, kita pun demikian, saudara. Kita harus mampu mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi saat ini,
Mari kita semakin banyak berbuat kebaikan secara pribadi kepada orang lain. Ada banyak orang yang sedang mengalami kesusahan. Mungkin itu orang-orang di lingkungan keluarga saudara, atau di luar keluarga saudara. Mungkin itu di dalam jemaat, atau di luar jemaat. Mari kita peka kepada suara Tuhan dalam hati kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain, lakukanlah dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Jadilah baik dan berbuatlah baik. Ciri orang yang menjadi sesama bagi orang lain adalah mau menolong yang menderita. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan, serta berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mengajarkan kami untuk memiliki kasih seperti kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi sesama kami dan mewujudkan kasih itu lewat tindakan kami dan kepedulian kami. Berikan kami hati yang mampu mengasihi, melebihi batas-batas yang menghambat kami untuk mewujudkan kasih itu. Seringkali kami tidak mampu Tuhan, karena kami marah, kami benci. Tapi saat ini Engkau mengingatkan kami untuk kami mengampuni dan mengasihi sebagaimana Engkau telah memberikan teladan kasih yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, berikan kami kepekaan, dan nyatakanlah kepada kami hal-hal yang harus kami lakukan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan dalam aktivitas kami, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan. Dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami berdoa saat ini terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kekhawatiran dan kecemasan, kami berdoa, limpahkanlah damai sejahtera, ketenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kuasai hati dan pikiran mereka dengan kebenaran firman-Mu. Yang memiliki masalah dan pergumulan dalam kehidupan, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima jawaban doa, dan hari ini kami akan melangkah dalam sukacita dan kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.